Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang dosa besar yang ke-9, yaitu berdusta atas nama Nabi. Jamaah sekalian, sebagian ulama berpendapat bahwa berdusta atas nama Rasulullah merupakan kekufuran yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada juga yang berpendapat ini masuk dosa besar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dalam Islam. Akan tapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa memahami kalau ada orang yang berdusta atas nama kita, atas nama orang biasa saja, itu dikatakan hoax, itu dikatakan sesuatu yang mengada-ngada. Ya, kita tidak rela, tidak ada satupun di antara kita yang rela namanya dipakai untuk berbohong. Nah, di dalam Islam hukumnya Bapak Ibu sekalian justru lebih keras. Karena apa? Karena orang berdusta tetapi pakai nama Rasulullah, pakai nama Nabi. Maka ini ancamannya lebih bahaya daripada berdusta atas nama manusia pada umumnya. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, "Inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya kedustaan atas namaku tidaklah seperti dusta atas nama selainku. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya ia menempati tempatnya di neraka. Jemaah sekalian, ini adalah ancaman bagi orang yang berdusta, memakai nama Rasulullah, memakai nama Nabi Muhammad SAW. Apa? Dia suruh siap-siap ya untuk duduk ya, atau menyiapkan tempatnya di neraka. Kemudian juga di dalam hadis Imam Ahmad disebutkan, yutba'ul mu'minu 'alal khilali kulliha illal khiyanah wal kadibah. Seorang mukmin diciptakan dengan berbagai macam tabiat kecuali khianat dan dusta. Kemudian juga di dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Man haddatsa anni bi hadisin yura annahu kadibun fahuwa ahadul kadibain." Siapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadis sedang ia tahu bahwa hadis itu bohong, maka ia termasuk orang-orang pendusta. Nah, melalui hadis ini kata Imam Ad-Dhahabi penulis kitab Al-Kabair, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengisyaratkan bahwa meriwayatkan hadis yang maudhu, hadis yang palsu, itu hukumnya haram. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya merupakan kedustaan yang paling besar ya. Jadi kedustaan yang paling besar itu berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, siapa yang berdusta atas nama Rasul, berarti dia juga berdusta atas nama Allah ya, karena Rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancamannya apa Bapak Ibu sekalian? Ada dua macam ya. Contohnya, ancamannya sudah kita sebutkan ya, berdusta atas nama Rasul yang berarti juga berdusta atas nama Allah. Bentuknya ada dua macam. Misalnya
seseorang berkata Allah berfirman demikian, padahal ia berbohong. Allah tidak berfirman sesuatu pun tentang hal itu. Nah, ini juga termasuk berdusta atas nama Allah. Yang kedua, misalnya menafsirkan firman Allah dengan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, ya, karena maksud dari setiap ucapan, ya, ialah maknanya. Jadi dia menafsirkan tidak sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, ya, oleh para sahabat dan sebagainya. Dia menafsirkan tidak sebagaimana mestinya. Ini termasuk kedustaan. Dan dua macam kedustaan ini merupakan kedustaan yang paling berat dan paling besar. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian ini paling banyak dilakukan oleh kelompok yang disebut dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, contoh berdusta atas nama Rasulullah adalah mengatakan bahwa Nabi mewajibkan sesuatu padahal Nabi tidak mewajibkan, atau mengatakan Nabi mengharamkan sesuatu padahal Nabi tidak mengharamkan. Atau bisa kita ketahui dengan mudah dengan membaca hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu jika disebarkan, disampaikan, nah maka itu termasuk juga kita ikut menyebarkan kedustaan atas nama Rasulullah. Contohnya apa? Banyak sekali. Di antaranya adalah hadis palsu yang berbunyi buniyad-dinu 'alan nadhafah, ya, agama ini dibangun di atas kebersihan. Kemudian juga ada yang menyebutkan man qala ana alim fahuwa jahil, ya. Siapa yang berkata kalau aku ini orang alim, maka sesungguhnya dia itu orang yang bodoh. Nah, ini di antara contoh-contoh hadis yang palsu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari, yaitu bagaimana kita berhati-hati, ya, di dalam menyebarkan sesuatu, khususnya yang berasal dari Rasulullah SAW, karena agama ini adalah bersanad, ada sanadnya. Kita dapatkan dari mana, guru kita dari mana, kemudian juga kita tahu, ya, bahwa itu memang betul sahih, tidak dhaif, tidak lemah, ya, tidak palsu, begitu ya. Ketika kita tahu bahwa itu tidak benar, lemah ataupun palsu, ya hendaknya kita tidak menyebarkannya, kita tidak mengamalkannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita, baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.